Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami sungguh Tuhan terus tak henti-hentinya untuk kami tetap memuliakan nama Tuhan. Bukan saja saat ini sudah berhenti, tapi lewat hidup setiap kami Tuhan, ada pujian penyembahan yang terus keluar dari hidup kami. Mari Roh Kudus, kalau sebentar kami pun mau belajar kebenaran firman. Ajari setiap kami Tuhan, karena kami sungguh-sungguh menyadari kehidupan setiap kami, keberadaan setiap kami, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, biar Roh Kudus berikan roh pengertian, pewahyuan yang baru untuk kami boleh menangkap apa yang daripada-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin, amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Baik yang di rumah, yang ikut streaming. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Kita belajar setia dari perkara kecil ya saudara. Di dalam Lukas 16 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Jadi bukan cuma satu, perkara-perkara kecil. Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Diawali dari setia dalam perkara-perkara yang kecil. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar ya saudara. Ini firman Tuhan yang nulis, mengajar buat saudara dan saya, ayo setia dari perkara-perkara yang kecil. Maka perkara-perkara yang besar Tuhan akan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Ayo benar dari perkara-perkara kecil, supaya kita pun dipercaya oleh Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar ya saudara. Setia itu diawali dari anugerah Tuhan ya saudara. Kalau saudara dan saya ini bisa setia itu bukan karena kekuatan kita ya saudara, tapi itu karena kemampuan yang daripada Tuhan untuk boleh saudara dan saya ini menjadi orang-orang yang setia mengikut Tuhan. Orang yang setia dalam perkara-perkara yang kecil. Jadi diawali dengan perkara yang kecil, maka ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Tuhan yang akan memampukan saudara dan saya melakukan perkara-perkara yang besar, bukan karena kekuatan gagah kita ya saudara. Kita lihat dari contoh kehidupan Yusuf. Yusuf itu adalah budak yang dijual di Mesir ya saudara. Kita belajar saja dari Kejadian 39 ayat 1 sampai 5. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, artinya ini seorang pejabat ya saudara, yang membeli Yusuf di Mesir, membeli dia dari tangan orang Israel yang telah membawa dia ke situ ya saudara. Yusuf dibeli oleh Potifar, orang Mesir. Ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selamat dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Dikatakan ayat yang kedua ini, tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir. Bukan dari awal ya saudara. Ketika dia dibeli oleh Potifar, dia artinya tidak tinggal. Kan dikatakan maka tinggallah ia di rumah tuannya. Artinya sebelumnya itu tidak tinggal di rumah tuannya, mungkin di ladangnya, mungkin di kandang ternaknya ya saudara, supaya tidak sebagai budak belian tidak langsung bisa masuk ke
ke rumah tuannya, ya saudara. Mungkin dia lewat pengajaran, lewat didikan, sehingga pengawas-pengawas yang mungkin ada di rumah orang Mesir. Kita bayangkan ya saudara, orang pejabat ini punya rumahnya yang besar mungkin ya saudara, punya kandang-kandang ternak yang banyak, punya gudang-gudang yang besar. Mungkin salah satu bagian itu Yusuf kerjakan sebelum dia tinggal di rumah tuannya. Tapi menurut pengamatan ya saudara, pasti ada pengawas-pengawas yang ngawasin ternaknya, yang ngawasin barang-barang yang lain, perbendaharaan yang ada di dalam rumahnya Potifar ya saudara. Karena dia ini seorang pejabat, pasti dia punya sesuatu yang banyak daripada rakyat biasa ya saudara. Dan Yusuf itu dibawa ke rumahnya Potifar, tapi tidak langsung masuk ke dalam rumah tuannya. Karena dikatakan maka tinggallah ia di rumah tuannya. Artinya dia sebelumnya tidak tinggal di dalam rumah. Tapi Yusuf dikatakan Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang membuat keberhasilan dari setiap pekerjaan yang dipercayakan oleh Yusuf. Mungkin dia tadinya sebagai orang budak, ya seorang budak itu tidak punya hak ya saudara-saudara. Pokoknya udah dikasih makan aja sudah bagus gitu ya, daripada dia kelaparan di tempat yang lain. Itulah budak, tidak punya hak sama sekali, tapi dia harus mengerjakan banyak hal di rumah tuannya. Tapi lewat pekerjaan yang dipercayakan Yusuf ya saudara, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu dikatakan berhasil dalam pekerjaannya. Jadi penyertaan Tuhan itu sangat penting dalam hidup saudara dan saya. Untuk kita apa? Menjadi orang yang berhasil dalam pekerjaannya. Ayat yang ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya, ini menurut pengamatan ya saudara-saudara, diamat-amati, ini budak ini beda dengan yang lain. Mungkin pengawasnya itu lapor sama Potifar, ini anak rajin, ini anak punya tanggung jawab, ini anak kerjanya bagus gitu ya, melakukan semuanya dengan baik, dengan rapi gitu ya. Itu dilaporkan, mungkin saya ngebayangin seperti itu, sekalipun itu tidak ditulis dalam firman. Setelah dilihat oleh tuannya, mungkin tuannya juga ngamatin Yusuf ada di ladang mungkin ya saudara, dilihat dari jauh sama tuannya, kerjanya tuh nggak berhenti ya saudara. Itu menurut saya bisa ngebayangin seperti itu karena dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Sekali lagi, Yusuf disertai Tuhan. Ayat 3 ini bilang, dan Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Artinya dia mengerjakan dengan perkara-perkara yang dari yang kecil mungkin ya saudara. Dia dipercayakan dengan, gak mungkin langsung seorang budak dipercayakan sesuatu tanggung jawab yang besar. Mungkin dia diajar dari perkara yang kecil, tanggung jawab yang kecil. Dikasih pekerjaan yang lebih sederhana dulu daripada sesuatu yang besar. Enggak mungkin ya saudara. Kita aja kalau punya majikan di dunia, enggak mungkin ujuk-ujuk jadi direktur ya saudara. Tapi kalau itu bagiannya iya. Tapi itu melalui proses. Biasanya kalau satu perusahaan dari satu karyawan yang biasa lalu meningkat, kepercayaannya meningkat. Dan dia boleh menduduki level yang terus meningkat. Karena apa? Karena dilihat oleh tuannya, pegawai ini, karyawan ini
punya sesuatu integritas yang bisa dipertanggungjawabkan, ya saudara. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, ini bukan anak sembarangan, ya saudara. Dia pasti melihat mungkin kerajinannya itu melebihi dari yang lain. Sehingga tuannya itu sebagai orang, bukan orang percaya, orang dunia, melihat Yusuf ini karyawan yang berbeda, seorang budak yang berbeda, seorang pekerja yang berbeda. Sehingga ada sesuatu ini pasti. Dan tuannya itu bilang ini, bahwa Yusuf disertai Tuhan, memancarkan terang Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita memancarkan terang Tuhan lewat segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya? Dan bahwa Tuhan, sekali lagi dikatakan, membuat berhasil dengan segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat yang keempat. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Naik terus ya saudara, kepercayaannya itu naik terus. Dan dia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya. Bukan cuma melayani tuannya, mungkin dia menjadi asisten pribadi ya saudara atas Potifar. Dan Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya, bukan cuma melayani Potifar, tapi diberi kuasa atas rumahnya. Dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Kalau orang dikasih kepercayaan seperti itu, tentu bukan orang sembarangan ya saudara. Tidak mungkin orang yang punya banyak harta, punya banyak kekayaan, lalu memberikan sembarangan kepada orang lain. Pasti dia sudah mengamati seperti terjadi yang tadi ayat 3. Dan Yusuf itu mendapat kasih tuannya, menjadi kesayangan daripada tuannya. Karena apa? Yusuf adalah yang berbeda dari yang lain. Dan ia boleh melayani dia. Satu kehormatan bisa melayani tuannya ya saudara. Kepada Yusuf diberikannya kuasa. Saudara dan saya juga adalah anak-anak Tuhan. Orang-orang yang melayani di dalam kerajaannya Tuhan ya saudara. Apakah kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya seperti Yusuf ini dipercaya oleh tuannya sehingga semuanya miliknya itu diserahkan kepada Yusuf. Jadikan hidup saudara dan saya ini menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah orang yang setia dari perkara yang kecil. Dan Tuhan akan memberikan satu kepercayaan yang lebih besar lagi. Itu ayat Lukas tadi bilang begitu ya. Coba diingatkan lagi. Lukas 16 ayat 10. Nah, barang siapa setia dalam perkara yang kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Jadi diawali kesetiaan itu dari perkara yang kecil. Kesetiaan itu adalah buah roh ya saudara. Kesetiaan itu kita harus lakukan terus menerus. Kesetiaan itu teruji dengan waktu. Nggak bisa kalau sekali-kali kita cuman bilang aduh ini saya orang setia. Nggak bisa saudara. Setia itu butuh waktu untuk membuktikan. Kesetiaan itu adalah buah roh. Dan itu yang Tuhan mau. Lewat hidup saudara dan saya mengeluarkan buah roh dalam setiap pekerjaan, pelayanan, kehidupan saudara dan saya. Kesetiaan juga adalah merupakan satu komitmen hidup saudara dan saya dengan Tuhan. Lewat perkara yang kecil, maka Tuhan akan berikan perkara-perkara yang besar ya saudara. Tadi balik lagi Kejadian 9 ayat yang kelima.
sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, ya saudara, ditulis karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Karena Yusuf, ya saudara, biar kita pun boleh menjadi berkat. Karena hidup saudara dan saya, orang-orang yang setia dari perkara yang kecil, maka kita akan diberikan oleh Tuhan perkara yang besar. Lewat hidup saudara dan saya, kita ini bisa berdampak, ya saudara-saudara, menjadi berkat, menjadi terang, membawa kemuliaan Tuhan itu lewat hidup saudara dan saya. Karena kita belajar setia dari perkara yang kecil, ya saudara. Yesaya 26 ayat 12. Diingatkan, ya saudara, untuk saya dan saudara. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Jadi kita sungguh-sungguh menyadari kalau saudara dan saya ini bisa setia dari perkara yang kecil, itu bukan karena kekuatan dan kemampuan saudara dan saya, tapi Tuhanlah yang melakukannya bagi kita semua. Sehingga kita boleh mengalami damai sejahtera yang Tuhan sudah sediakan. Kita bisa bersyukur, kita bisa mengalami, iya. Ini satu anugerah, satu kesempatan, satu kehormatan buat saudara dan saya ini melakukan bagian kita. Sehingga kita itu, ya Tuhan, terima kasih. Kayaknya damai sejahtera itu ada dalam hidup saudara dan saya. Karena Tuhan yang akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan yang melakukannya, kita akan menikmati damai sejahtera yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Kita sungguh-sungguh bersyukur, iya Tuhan, kalau saya bisa, ini semua karena Engkau yang melakukannya. Sehingga kita itu bisa menghormati setiap kesempatan yang kecil mungkin, yang tidak ada orang yang lihat, tapi kita bisa mengerjakannya untuk Tuhan. Sehingga kita ini rasanya puas gitu ya saudara. Bukan puas secara, tapi puas yang di dalam. Iya. Bersyukur kalau saya bisa mengerjakan. Bersyukur kalau saya ini bisa melayani. Bersyukur karena saya ini bisa diberi kesempatan. Itu ya saudara-saudara, kita kerjakan dengan hati yang bersyukur. Karena apa? Bukan kita, bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tapi karena Tuhan. Kita menyadari karena Tuhan, sehingga lewat hidup saudara dan saya, seperti di rumahnya Potifar, lewat hidup Yusuf, rumah Potifar itu diberkati oleh Tuhan, ya saudara. Karena kehidupan saudara dan saya boleh memancarkan terang Tuhan dimanapun Tuhan tetapkan, saudara dan saya ini boleh menjadi saluran berkatnya. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, ya saudara. Jadi ada hubungan antara kita dengan Tuhan. Seperti pokok anggur dan ranting-rantingnya. Kita melekat semakin erat dengan Tuhan. Kita akan menghasilkan buah, ya saudara. Ranting kalau tidak melekat tidak akan menghasilkan buah, ujungnya akan mengalami dibakar, ya saudara. Biar mengingatkan pagi hari, barang siapa tinggal di dalam aku, di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam saya akan berbuah banyak. Sebab di luar Tuhan saya
tidak dapat berbuat apa-apa karena Tuhan yang mengerjakannya. Oleh sebab itu kita harus membangun keintiman dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, hidup semakin melekat kepada Tuhan. Karena hidup saudara dan saya ini mau hidup yang berbuah. Salah satunya itu kesetiaan. Buah roh itu ada kesetiaan ya saudara. Kita menunjukkan kesetiaan dari perkara yang kecil, maka kita akan dipercayakan oleh Tuhan juga perkara yang besar ya saudara. Lukas 16 ayat 10 tadi sudah dibaca, sekarang yang ke-11 dan 12. Ini lanjutannya. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ya saudara, setia juga ada hubungannya dengan harta. Dikatakan yang coba ayat 10 tidak benar itu yang bagian B-nya. Lukas 16 ayat 10. Siapa yang tidak benar? Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Tidak benar ini kalau tadi yang sudah dibaca ayat 11 itu tidak jujur ya saudara. Tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Tidak benar itu tidak jujur. Jadi kita pun harus menjadi orang-orang yang bisa dipercaya ya saudara, lewat kejujuran. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya, terutama tentang harta ya saudara. Saya ini bagian salah satu mengelola bagian daripada harta yang harus saya pertanggungjawabkan ya saudara. Dan ini ayat sangat memberkati saya. Iya, diingetin. Setia dari perkara yang kecil, jujur dari perkara yang kecil ya saudara, supaya kita bisa dipercaya oleh Tuhan dengan perkara yang besar. Amsal 3 ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang jujur ia bergaul erat. Dengan orang jujur Tuhan bergaul erat. Saudara dan saya mau membangun keintiman dengan Tuhan ya saudara. Biarlah kita terus menunjukkan kepribadian kita ini sebagai orang yang jujur. Bukan cuma di hadapan manusia, terlebih di hadapan Tuhan. Karena Ibrani bilang, Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Jadi gak ada yang bisa ditutupi di hadapan Tuhan. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Jadi kejujuran itu merupakan tanggung jawab saudara, untuk kita boleh pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Satu kali udah terjadi beberapa waktu yang lalu. Ada seorang yang suka belanja. Dia bilang, dia cerita, aduh Bu, saya susah katanya. Saya ini ketitipan. Nanti ada senilai nominal uang yang harus dikeluarkan. Nah, saya nih keluarnya dari mana? Kalau minta nota kosong, saya nggak kasih. Kwitansi kosong, saya tidak kasih. Karena itu menjadi celah untuk orang berbuat yang tidak baik ya saudara. Jadi maaf, tidak bisa keluar nota kosong yang ada stemnya, kwitansi kosong yang ada stemnya, tidak bisa. Kata. Jadi dia tuh sedang berkeluh kesah sama saya. Gimana Bu, saya ini susah karena saya ini ketitipan. Ada yang nitip nanti dikeluarkan segini. Sedangkan dia belanjanya itu tidak sebesar itu sama saya.
Ya saya cuma ketawa aja ya saudara. Itu urusan dia sama Tuhan. Tapi ada kesempatan-kesempatan yang begitu untuk membuat kita ini jadi mau jujur, takut sama pemimpin, tidak jujur, takut sama Tuhan. Pilihan di tangan dia ya saudara. Kita tahu kita harus mengerjakan ketika kita pun sepertinya kesempatan itu ada buat saya dan saudara. Milih yang mana ya saudara. Ingat-ingat, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Resiko ada, tetapi percayalah ketika kita belajar di dalam kebenaran firman, Tuhan yang menjamin hidup saudara dan saya. Itu pilihan yang terbaik. Ikuti apa yang firman Tuhan ajarkan. Itu yang menjadi bagian hidup saudara dan saya sebagai orang yang percaya. Amsal 15 ayat 8. Kemarin bom-bom favor of God ya saudara. Perkenanan Tuhan. Ini juga mengingatkan saudara dan saya. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi jangan membuat apa yang menjadi kekejian di hadapan Tuhan. Tetapi doa orang jujur dikenannya. Kita kan mau ya saudara. Doa kita itu dijawab Tuhan. Doa kita itu dikabulkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar perkenanan Tuhan turun atas hidup saudara dan saya. Sehingga kita berdoa, kita minta sesuatu kepada Tuhan. Tuhan meluluskan, Tuhan mengabulkan apa yang menjadi kerinduan dari doa saudara dan saya. Karena kita adalah orang jujur. Kejujuran itu terus menerus harus kita kerjakan ya saudara. Sehingga kita ini bukan sementara, tapi itu menjadi gaya hidup saudara dan saya. Kalau gaya hidup orang lain yang lihat ya saudara, bukan saya yang lihat. Orang lain yang menilai, pemimpin yang menilai, atasan kita yang menilai, Tuhan terlebih yang menilai. Ayo kerjakan. Kesetiaan dari perkara yang kecil. Kejujuran dari perkara yang kecil. Supaya ada perkara-perkara besar yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Karena kita ini belajar dan belajar menghidupi seperti yang firman Tuhan ajarkan. Sehingga perkenanan Tuhan itu jadi dalam hidup kita. Favor of God dan favor of man. Ya saudara, perkenanan Tuhan dan perkenanan manusia terjadi dalam hidup saudara dan saya. Belajar dan belajar setia dari perkara-perkara yang kecil. Apapun kita kerjakan dengan sekuat tenaga kita. Seperti yang Tuhan mau ya saudara. Sekalipun itu tidak ada yang lihat. Iya gak apa-apa. Kita percaya Tuhan lihat apa yang kita kerjakan. Semuanya saya gitu ya. Puji Tuhan. Bersyukur karena kehormatan. Kepercayaan yang Tuhan berikan itu tidak kepada semua orang ya saudara. Tapi kalau dipercaya seperti Yusuf, dipercaya kuasa yang menjadi miliknya Potifar, itu adalah satu kepercayaan. Karena Yusuf itu karyawan yang berbeda dari yang lain. Karena ada sesuatu yang dinilai oleh tuannya yang bisa menjadi orang yang bertanggung jawab. Karena apa? Kuncinya penyertaan Tuhan. Biar kita tidak lepas dari keintiman kita dengan Tuhan ya saudara. Karena kita ini tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Biar kita terus membangun keintiman demi keintiman setiap hari dengan Tuhan. Sehingga kita ini terus dikasih oleh Tuhan. Dikasih lagi, ditambah lagi. Kalau ada orang yang saya terus bersyukur saudara. Bersyukur itu anugerah. Kok orang lain enggak?
Saya terus yang dikasih tugas bersyukur. Jangan ngeluh, jangan bersungut-sungut, jangan ngomel ya saudara. Kerjakan. Karena bukan kita, Tuhan yang mengerjakannya dalam hidup saudara dan saya. Dan itu adalah satu anugerah, kesempatan untuk kita ini belajar dan belajar menjadi orang yang setia. Menjadi orang yang dikasih kepercayaan dengan segala sesuatu, kejujuran pun kita harus kerjakan. Sehingga itulah yang akan diperhitungkan Tuhan buat setiap kita yang melakukannya ya saudara. Biar apa yang menjadi kerinduan kita lewat setiap doa-doa kita pun dikabulkan oleh Tuhan. Karena kita belajar dan belajar jadi orang jujur. Doa orang jujur yang diperkenan Tuhan. Biar ini termeterai dalam hidup saudara dan saya. Lakukan sekecil apapun kita lakukan. Pekerjaan, pelayanan kita lakukan dengan setia. Karena semuanya akan diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara setia dalam perkara yang kecil. Contoh yang jelas sudah diceritakan tentang Yusuf tadi. Tapi kita akan mengatakan, ya aku gak ngeliat Yusuf itu kayak apa. Cuma baca di dalam Alkitab. Tapi saya percaya kesetiaan daripada Yusuf akan mengakibatkan perkara yang luar biasa ya. Adanya yang namanya Purim ya. Besok itu hari Purim. Jadi kita tahu bahwa Purim itu pembebasan. Ada pembalikan keadaan. Jadi kesetiaan dari perkara yang kecil itu bisa mengubahkan semuanya. Terjadi pembalikan keadaan. Kalau kita percaya dan setia kepada perkara yang kecil. Contoh yang kita bisa lihat sehari-hari ya adalah kehidupan daripada Pak Peot dan Pak Komeng. Semua kenal kan sama Pak Peot sama Pak Komeng ya. Saya mau cerita, saya kenal sama Pak Peot itu sejak saya menikah ya. Jadi saya itu menikah sama suami saya, Pak Yusuf itu. Pak Peot itu sudah ikut Pak Yusuf. Kerjanya adalah sebagai pembantu. Kalau di sini dikatakan laden ya, pembantu tukang batu. Jadi dia hanya sebagai pembantu ngambil ngaduk semen gitu. Itu pertama kali. Kesetiaannya luar biasa Pak Peot itu, Pak Karmadi itu. Jenjangnya naik. Kan tahu ya, dari seperti itu lalu lama-lama dia menjadi tukang cat. Ya, suka disuruh ngecat bangunan-bangunannya Pak Yusuf, dia yang ngecatin semuanya. Ada beberapa tukang cat ya. Tetapi yang sampai dengan saat ini semua pada gugur, enggak setia. Ada pekerjaan yang lain yang ditawarkan pergi, yang lebih tinggi gajinya keluar. Tapi Pak Peot ini nggak pernah keluar. Sampai lama-lama dipercayakan sudah jadi mandor untuk bangunan. Ya. Terus setia sampai pembangunan gedung ini. Ya. Setia, nggak pernah korupsi, nggak pernah melakukan perkara apapun. Setia. Sampai saudara dipercayakan, tambah lama tambah dipercayakan, dan dia adalah orang yang kreatif. Nah saudara, kalau setia dalam perkara kecil harus kreatif. Pak Peot itu orangnya kreatif. Pada saat perkara lampu dia bisa ya, belajar. Terus waktu itu beli genset. Kita percayakan, Pak ini bahaya banget. Jadi Bapak mesti belajar, saya bilang. Supaya yang nanti masang genset itu Bapak. Siap. Dia belajar. Begitu mesin genset datang, dia sudah ada di situ. Saat dipasang, dia lihat cara bagaimana menyalakan genset
dia belajar. Jadi harus kreatif. Hidup kita sebagai anak Tuhan harus kreatif. Ya. Setia saja dalam perkara kecil tapi tidak kreatif, nggak bisa maju. Saya berdoa saudara bisa nangkap hal ini. Saudara jadi anak Tuhan, ya. Coba lihat, Ibu Guatlan itu nggak pernah bisa menyampaikan firman dulunya, ya. Nggak bisa. Pure ibu rumah tangga, ya. Nyupir mobil aja nggak bisa, ya. Duduk manis, Pak Cece yang nyupir. Tapi begitu dia mau kreatif, ya. Jadi sekarang luar biasa. Tambah lama dipercayakan perkara-perkara yang besar. Begitu juga Pak Peon. Sekarang lampu, coba kalau lampu ini, Pak, ini skaklernya di mana? Yang tahu Pak Peon semuanya. Ini lampu yang nyala sebelah mana? Dia yang tahu. Karena dipercayakan dan dipercayakan. Pak Komeng, coba kunci-kunci itu loh yang megang Pak Komeng. Itu sampai Kean kalau ngomong, Pak Komeng itu yang punya Gracia tak Oma. Ya dia yang pegang kunci gitu loh. Ya. Apa saja, coba ini orang GK kalau apa-apa, coba tanya Pak Komeng. Dia tahu, dipercayakan. Karena apa? Setia dalam perkara kecil. Saudara mau dipercayakan perkara yang besar oleh Tuhan, baik masalah uang, masalah pelayanan, masalah apa, setia kepada perkara kecil dan kreatif, harus maju, harus mau belajar dan mau belajar. Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Amin. Yuk kita doa. Bapak, terima kasih buat semua yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk contoh-contoh daripada Yusuf dan semua karyawan yang ada di tempat ini. Kami mengucap syukur karena kami melihat Tuhan. Dan kami bisa menilai bahwa apa yang diceritakan adalah benar. Firman Tuhan adalah benar. Kenyataan kesaksian adalah benar. Oleh karena itu pada saat ini kami datang di hadapan-Mu, buat kami setia Tuhan dalam perkara-perkara yang kecil. Dan berikan kepada kami kreativitas yang luar biasa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami benar-benar gantungkan negara kami hanya kepada-Mu. Keamanan akan tetap terjaga di Jakarta. Keamanan akan tetap terjaga di kota-kota besar yang lain di seluruh Indonesia maupun di kota kecil. Tuhan, hari ini adalah keputusan daripada pengumuman Tuhan. Sebenarnya bukan merupakan hanya keputusan. Pengumuman yang diumumkan sebenarnya keputusan sudah ada. Tinggal diumumkan. Kami minta anugerah-Mu, keputusan pengumuman yang sah hari ini akan tetap membuat damai sejahtera bagi setiap bangsa Indonesia ini. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau taburkan roh damai sejahtera-Mu. Semua roh pemberontakan Engkau yang akan menyingkirkan. Semua roh ketidakpuasan yang menguasai setiap oknum-oknum, setiap orang-orang yang ada di Indonesia ini, Engkau redam semuanya ya Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah benar-benar Tuhan keamanan kami nikmati, karena kami percaya dan berdiri di dalam firman Tuhan. Engkau yang menjanjikan keamanan. Kemanapun kami pergi, keamanan akan mengejar kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami tetap berdoa untuk Bapak Presiden kami dan semuanya Tuhan, staf yang ada. Kami mohon anugerah-Mu. Biarlah kuasa-Mu disempurnakan Tuhan. Biarlah tetap Kau berikan hikmat, marifat, kepandaian,
kecerdasan yang luar biasa buat Bapak Presiden kami untuk mengambil keputusan-keputusan yang berasal daripada-Mu. Kami percaya roh kesabaran yang daripada-Mu turun atas Bapak Presiden kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapak. Engkau yang akan terus membuat Kau berikan roh penguasaan diri untuk tidak marah maupun tidak melakukan perkara-perkara yang tidak baik sekalipun banyak tuduhan yang diberikan. Biarlah Engkau berikan damai sejahtera-Mu terus Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami datang di dalam nama-Mu. Semua persoalan dalam hidup kami Tuhan, kami hanya dapat persembahkan kepada-Mu. Karena kami tahu Engkaulah yang akan membuka jalan saat tidak ada jalan. Engkau sanggup membelah laut. Engkau sanggup melakukan perkara yang terbaik buat kami dan semua persoalan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami mau menerima kekuatan baru, kesehatan baru, berkat yang baru yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat lawatan Tuhan. Biar terjadi lawatan pada akhir zaman ini di seluruh pelosok Indonesia, bahkan di 5 benua. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membuat lawatan-Mu sampai semua rencana-Mu tidak ada yang gagal. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, biarlah pengurapan yang berasal daripada-Mu ini menguasai seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Menguasai mata kami, menguasai telinga kami ya Tuhan, menguasai bibir mulut kami dan hati kami. Jangan tinggalkan kami Tuhan, dan lepaskan kami daripada semua yang tidak baik dalam hidup kami. Berkati tangan kami Tuhan, berkati kaki kami ini, supaya kaki kami adalah kaki yang terus berjalan bersama-Mu. Tangan kami mengerjakan pekerjaan bersama-Mu Tuhan, dan kami pasti berhasil. Dan semua berkat-Mu yang Kau sudah berikan kepada kami menjadi jatah kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.